Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai doa hari ke-10. Dan ini adalah hari terakhir dari rangkaian doa 10 hari menuju Pentakosta. Hari ini, Sabtu 30 Mei 2020, renungan kita memiliki tema mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan terambil dari Roma pasal 8 ayat 12 sampai ayat 30 dengan nats ayat yang ke-28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Suatu hari, ada seorang yang sedang berlayar menikmati keindahan laut. Namun setelah beberapa jam ia berlayar, cuaca mendadak berubah. Dari langit yang tadinya cerah menjadi gelap. Angin bertiup sangat kencang dan hujan besar mulai turun. Dan tidak lama kemudian, ombak besar mulai datang dan menggoncangkan kapalnya. Di dalam ketakutannya, ia terus berteriak memanggil Tuhan untuk menolongnya. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan, tolong saya. Berkali-kali dirinya berteriak dan brak! Kapalnya menabrak batu karang dan hancur berkeping-keping. Di tengah ketakutannya, ia berpegangan kepada kayu bekas kapal yang hancur itu. Selama beberapa jam ia menghadapi badai dan terombang-ambing ke sana kemari, dan selama itu dia terbawa arus hanyut sampai pada sebuah pulau yang tak berpenghuni. Dia menangis sejadi-jadinya dan merasa sangat jengkel dan kecewa. Kenapa Tuhan yang Maha Pemurah membiarkan dirinya mengalami hal seperti ini? Lalu untuk menyambung hidupnya, ia segera memetik segala hal yang bisa ia makan dan mengumpulkan kayu seadanya serta bahan-bahan lain untuk membuat tempat berteduh. Suatu kali ia mencari ikan dan cukup lama meninggalkan gubuknya. Bukan main kagetnya ketika ia pulang mendapati gubuk yang dibangunnya dengan susah payah tersebut terbakar habis. Ia kembali menangis semalaman, meratapi hidupnya, dan menyatakan kekecewaannya kepada Tuhan. Lalu kemudian, ia tertidur. Keesokan paginya, dia terbangun karena mendengar deru kapal yang merapat. Ia sangat senang karena ia berpikir akan selamat dan segera menyambut awak kapal yang turun. Menurut awak kapal tersebut, mereka datang karena mereka melihat kepulan asap di langit dan mereka segera mencari sumber asap tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, jika kita mau jujur, seringkali konsep kita tentang Allah yang bekerja dan mendatangkan kebaikan itu hanya ketika kita mendapatkan keberhasilan atau ketika kita menerima berkat saja. Tapi di saat kita gagal, di saat kita hancur, di saat kita menderita, kita sering berpikir bahwa sebenarnya Allah tidak turut bekerja. Kita punya harapan, kita punya usaha, dan setiap perjuangan kita lakukan agar hidup yang kita jalani ini berujung pada kebahagiaan. Kita sudah susah payah mencoba bangkit dari setiap kejatuhan. Kita mencoba kuat di setiap kehancuran, tapi belum berapa lama semuanya itu berjalan. Semuanya terbakar, semuanya hancur begitu saja. Apakah Allah ikut bekerja mendatangkan kebaikan bagi hidup kita? Mungkin itu yang kita pikirkan. Bapak, Ibu, pernahkah merenungkan bila gubuk yang dibuat dengan susah payah tersebut tidak terbakar? Ya, mungkin saja ia tidak akan bisa selamat. Mungkin saja ia akan selamanya tinggal di situ. Dan mungkin saja ia akan mati di sana. Selalu ada maksud Tuhan yang mendatangkan kebaikan dalam setiap penderitaan. Kita yang tidak pernah berdoa bersama keluarga, kita yang selama ini tidak pernah membaca renungan bersama-sama keluarga, kita yang tidak pernah sedekat ini bersama keluarga, kita yang selama ini tidak pernah bisa berdagang, kita yang selama ini tidak pernah bisa menjahit,
karena corona, karena sesuatu hal yang tidak kita sukai, ternyata saat ini kita bisa berubah, membuat kehidupan kita bisa menjadi lebih baik. Selalu ada kebaikan yang Tuhan datangkan di balik setiap peristiwa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, teruslah berharap, teruslah berjuang, teruslah memohon, teruslah berdoa, dan teruslah percaya bahwa Allah selalu turut bekerja dan mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Ambillah waktu teduh sejenak, agar firman Tuhan dapat tinggal dalam hati dan pikiran kita, serta mewujud dalam tindakan-tindakan kita. Setelah itu, doakanlah beberapa hal berikut ini. Yang pertama, berdoalah agar kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk melewati setiap peristiwa yang datang dalam kehidupan kita. Dan mintalah kekuatannya dan kebijaksanaan dari Tuhan untuk selalu bisa memaknai kasih Tuhan yang datang dalam setiap penderitaan yang kita alami. Yang kedua, doakanlah persiapan ibadah Pentakosta agar gereja-gereja bersatu menjadi saksi Kristus di situasi sulit saat ini. Yang ketiga, doakanlah supaya setiap orang percaya selalu waspada terhadap penyesatan-penyesatan. Mari kita berdoa.